Dalam surat Al-Anbiya itu semua ceritanya Nabi dipaparkan, termasuk cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, Nabi semua Nabi. Dan semua Nabi ini punya komplain, dikomplain oleh Tuhan. Cara bahasa saat ini dikritisi oleh pilihan sikap yang paling ideal, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dikritisi itu hanya satu, yaitu Abdul Anbiya, Nabi Ibrahim saja. Anit tapi millata Ibrahim Hanifah. Hanya itu saja. Sebab itu yang ada wa masalli ala Muhammad atau ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Nabi. Mau teng surat Anbiya dijelaskan betapa miskinnya Nabi Ayub. Mewarat gudikan mambu nganti dibuat ning gone pekarangan ya, di luar kampung. Ngono ditinggal bojone sekuwere semua macam-macam kerere nih. Tapi ketika adeknya bojone usul, ya Ayub kok donga pangeran kersane jenengan sembuh. Jawab Nabi Ayub, aku lara pirang tahun, 18 tahun. Sehat pira? 80 tahun. Aku izin mbek pangeran. Lara aku mbek sehatku diake wae. Jadi dungane ngenteni nek 80 wae. Aku lola jadi gaya sini kalau lora tapi yang gereling Nabi Ayub itu meriang. Bengal itu radiko. Wong lora lagi seminggu gegere ragaruan. Padahal sihatnya puluhan tahun pelepak. Jadi Nabi Ayub seramat. Artinya sampai kalau tidak niru Ayub lewat kiri pun tidak jadi wali ternyata. Dah kiri nggak jadi nawa. Parah nih, parah. Tapi Nabi Sulaiman kebalikan, dia itu Nabi yang tidak pernah punya masalah sosial ekonomi maupun kepangkatan, karena dia lahir sudah jadi putra mahkota. Kalau Nabi Daud kok jadi raja karena berhasil mateni sinten Jalut. Tapi kalau Sulaiman sudah bin Daud, jadi dia mulai kecil langsung pun putra mahkota, terus langsung jadi raja. Itu diceritakan Al-Quran ketika dia mengalami satu peristiwa burung hudhud itu cerita nak nenggone Yaman. Apa nu nak sakniki dari wudu Yaman. Yaman nu sing sakniki niku riyen kaum Ad, kaum napa? Ad. Yen istilah Sabak terus mundur Ad. Badhe kaum Ad dimusnahkan semua terus wong Arab darani Hadramaut kota napa? Mati. Bareng singgoni Sayyid Ali Al-Muhajir, Sayyid Ali Al-Uraidi golongane para habaib, ora darani Hadramaut terus darani napa ya? Ya. Gila nama Yaman itu diambil dari sebagian pinggiran Ka'bah, sisi Ka'bah, ada sing darani rukun apa? Yaman itu tafaul karena arah ke Yaman. Gila dah, bagian pendapat. Walhasil itu cerita, saya ini menemukan seorang ratu perempuan yang memimpin kerajaan besar tamliku humba'u tiyas mingkuli syai'u walaha arsun. Arsun azime Bilqis itu dalam 7 pintu gerbang. Jadi kamar pribadi ini ning jero ruangan sampai 7 lapis. Sistem keamanan sampai nopo? Saking supaya arat hingga tanahane dekne udah tersentuh oleh musuh sampai 7 nopo? Walhasil itu cerita ngoten dari Nabi Sulaiman. Tenan Gus ceritamu. Nggih. Ya wis. Tak cek-cek kowe gorok tak ora kan. Walhasil ketika Nabi Sulaiman memastikan bahwa ceritanya itu benar, dikon kirim surat. Iki teroning sinten Bilqis. Rasune jenenge napa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa atuni napa? Terus kira esbok kaya no surat saat ditompo summa tawala anhum panggur madarjiun. Kamu dekat-dekat situ tapi yang kira-kira masih dengar reaksinya Bilqis akhirnya kalau saat ini konsultasi dengan para punggawane. Ini ulkiya ilayya kita bungkarin. Aku untuk surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Walhasil Bilqis akhirnya konsultasi. Abtuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tasyadun. Abtuni fi amri, coba kami beri saran. Saya tidak akan memutuskan sebelum kamu ini memberi saran. Kata pasukannya Bilqis karena mereka merasa yang terkuat. Qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin jadin. Kita ini biasa perang, kita ini orang-orang kuat. Terserah Bilqis memutuskan apa, kami yang jelas kita ini orang kuat, siap perang.
Dari Bilqis, tidak, jangan perang dulu, kita tes, kita kasih hadiah. Kalau Sulaiman menerima, berarti dia hanya seorang raja. Kalau dia menolak, berarti dia seorang nabi. Dia terus kirim hadiah, wow, 1000 batangan botol emas dikirim teng sinten Nabi Sulaiman. Terus sing cara Siti Jenare sing Sasmita Gaib niku wong lanang dipacaki wedok, wong wedok dipacaki lanang. Jadi kok cerita Sarifida itu wong mbek putri Cina sing hamil darani meteng, sing ora meteng, sing ora meteng darani napa? Hamil. Akhirnya untuk wali kan tadi itu. Engko ceritane model Nabi Sulaiman gara-gara anak Nabi Bilqis untuk apa? Wali kan. Jadi mulai dhisik ku Nabi ya ditutup sama lebar menang ya terus napa? Ya. Riyen terang enten undang-undang niku kriminalisasi niku. Mergo Nabi ku langsung di bawah hukumnya pangeran. Tadi itu ulama di bawah hukum negara. Jadi nasibnya lebih siap. Padahal cara Siti Jenar gak ada Siti Jenar bareng dipanggil Kali Joko, dipanggil kamu dipanggil Raden Fata. Siapa Raden Fata? Dia raja di Demak Bintoro. Atasan kita semua. Saya ini wali, atasan saya hanya Allah. Saya ini wali, jadi atasan saya hanya Allah. Kalau Allah yang nyuruh saya ke sana. Nanti ngomong di luar ada terapi. Gue tangkap melet tapi ada bener. Nah, ini kalau itu termasuk setengah wali deh, setengah wong syariat. Artinya nak bayar pajak ya, kalau bayar pajak. Tapi kalau sebagai wong sing marah pangeran itu tetap ngerasa di atasan. Jadi ku presiden, dia bupati. Atasan pulau ya tak anggap dia pengiran. Cuma pengiran di sunnah yang dunia ada bupati, ada presiden. Nah, pulau ngerasa di atasan repot. Kenapa? Pon walhasil akhirnya ketika Bilqis ngirim hadiah sedemikian rupa mau 1000 batangan emas. Nabi Sulaiman krungu, mergo informasi kan gitu. Dekne gawe nopo konblok 7 parsah nopo 9 parsah saking emas. Wes ngono dekne dikawal beberapa pasukan sing numpak kuda. Lah kudane dibeno nguyah ning kono, dibeno ngising ning semari pelecehan kan. Padahal masing saking Bilqis dibungkus rapi, ditata rapi, diangkut sedemikian terhormat. Napa? Masuk loh, diangkut sedemikian apa? Muhammad kawin ero gede 10.000 dihias. Mahar ning Jawa peralatan-alat salat ae gegere lagi hias. Saya matur ambek peralatan-alat salat gegere lagi hias. Padahal cara Nabi Sulaiman itu didesain sedemikian rupa, ana kewan-kewan ning kono sing dadi tunggangane para punggawa sing ngising uyah ning kono. Orang pasukannya Bilqis langsung meriang lah ya mas, tak angkut tuh ini juga muyok, meriang. Walhasil akhirnya ketika ketemu Nabi Sulaiman, ketika memberikan hadiah, Sulaiman lebih sombong. Atumid bulani bimal, sama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum. Aku suka-suka wong. Mas-mas tu neng dalan-dalan tak nggo dalan. Tidak sih. Jika buka emas tak nggo. Wong kowe nggo emas ku cek temen. Bal antum bihadiyatikum napa? Dan ini ilmu sing kula tiru. Abu Yazid Al-Bustami ulama-ulama dulu itu begitu. Jadi nak ono pejabat ngekek duit ditakon. Duit itu sudah menopo. Iya sambil ini. Jadi kan gitu toh. Kita lu pengalaman jinan cara nganggo duit di bank kulo. Mereka alasannya jinan ngekek duit kulo ben sepundi jadi ben tambah kata. Jinan pek mawon kersane duit jinan tambah kata boten sak aku. Kesuwen nak ditompo kulo terus lo ndongakno tambah kata kesuwen duit niki jinan beto malih kersane tambah kata. Wong jenengan sedekah kula tujuane ben tambah kata. Lah jenengan kula boten usaha kula boten nate kepengin tambah kata.
Tapi orang hikmah itu, jadi akhirnya orang yang apa sodako yang Abu Yazid, Abdul Qadir, rawani munit benta bakata. Udah pas tenang. Bukan betapa kata dibalik no. Kan kasusnya dengan butuh untuk ingin tambah apa? Tambah kata. Dia pertama alif ben buatan kalong plus aja nih kan. Sebenarnya ini kalau cerita. Apa yang dilakukan Nabi Ayub, yang dialami Nabi Sulaiman, itu cara Shahibul Burdah. Kitab ini dipakai oleh ulama seluruh dunia. Bahkan sebesar Sayyid Muhammad saja kalau Madhu Rasulillah sering merujuk kitab ini. Ini dikarang oleh Imam Busairi. Imam Busairi atau Imam Busiri, nak Jawa, darah Imam Busiri. Itu sering dipakai tafahul oleh para kiai karena di sini semua nagamanya itu Madhu Rasulillah. Dan dianggap madhunya itu yang terbaik. Jadi di antara syair-syair yang memadhu Rasulillah, muji Rasulullah, yang terbaik itu nagaman itu Syekh Namun Busiri. Karena dikombinasikan oleh paham sufi kelas A. Paham sufi kelas nomor A. Buatan berbau si A, ya ada berbau ahli sunnah, pokoknya kelas A sufi ini. Yura sunni, yura apa? Si A. Misalnya begini. Imam Busiri ngomentari wa kulluhum min Rasulillahi multamisun khurfam minal bahri awrastan minat ya. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ilallah itu juga ujung-ujungnya itu kriminal, pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya. Baik. Dari segi menjauhi segala syubhat haram, miskin itu. Tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua meloro ra iso ngobatno, ana kiaimu kelaparan ra iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan berbuat. Misalnya kere banget, roh yatim kere, padha kere njung sepuntene. Rombok meloro wis kejet-kejet. Mak mati wae mak ra iso ngobatno. Kan ngeri. Tetap ada sisi kriminalnya. Paham ya? Ada sisi apa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman oleh Nabi terus dikomentari ya tetap ngene iku wis kadal fakru ayatku ndak apa? Kufra. Ngobatno boke kok milih mati. Wong mbok-mboke dhewe mak mati wae ngobatno ya aku. Sampeyan wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ki tak munafik malah dosane tambah loro. Dosa melarat ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngendikan kadal fakru ayakuna apa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri. Karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya, tidak jahat betul ya. Yang masih apa? Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab berdosa menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin, akhirnya menjerumuskan dia ke lembah Nawawi. Itu. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain, itu mungkin tidak sampai sini. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A, meskipun miskin tidak zina, atau yang mentalnya nakal, meskipun juga tetap zina. Ini contoh yang netral, yang masih dipisah, dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat itu nangis. Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang, itu sahabat-sahabat yang marah mesti nangis. Tawallahu a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu mayun fikum. Karena perang itu dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan dan sebagainya. Tiap ono kewajiban perang, sahabat yang marah-marah itu nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media taqarrub ilallah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak masalah. Sehingga nggak bisa ditur. Malah kalaupun ini benar,
Ya kata yang ngarang burda itu tetap hikmah. Miskin itu tetap baik dari segi tidak makan barang haram, dari segi babil kafi dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah. Lah ini oleh burda disebut nuqtatil ilmi. Apa yang dialami Nabi Ayub hanya sekelumit ilmu, sekelumit hikmah. Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang nggak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana kalau survei. Sebagian masyarakat, kiai itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku duha, berduha di madrasah, bariku. Sebagian masyarakat yang tidak dolim-dolim amat ya, mereka orang baik loh ya. Kecuali wong nakal manjen tak seneng kiai. Nah, kiai ramen ibadah pilih Gus. Dia ini orang mikir belanja. Orang mikir apa? Belanja. Dia tidak mikir uang harian. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia berkecukupan. Umpama di era kecukupan Gus. Macul sik lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar kelar sholat. Intinya, andai kan kiai itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena berkecukupan. Itu juga tidak contoh yang baik, paham ya? Paham ya? Itu juga tidak contoh yang Rasulullah itu tidak begitu semua. Faqad nabiyina fi khalqin wa khuluqi walam yudanuhu fi ilmu walaka. Walam yudanuhu fi ilmu. Kalau Nabi itu bisa dua-duanya. Beliau ketika perang Khandaq, perang Dzatil Usra itu ada cerita paradok dan itu Nabi benar-benar bahrul ilmi, lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda. Sekian ratus onta, sekian ratus al-arba'atu alafi dinarin. Cara tani hampir 4 miliar. Sumbangan di sinten tadi sinten? Sinten Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskin. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjil mbek wadon. Lho umpama Nabi ku nakalan, lha opo ganjil wadon nyembelih unta sitok ribar. Kenapa Nabi tidak jalan tinta memotong salah satu kuda atau unta kemudian menyelesaikan masalah kelapa? Jadi dicerita itu kan mestinya kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoksnya. Di satu sisi diceritakan sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain Nabi ini kelaparan. Sampai napa ganjel? Nah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang nabi, seorang rasul, dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah, kita ngeten ora bener kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi. Ngadepi bojone ora kuat. Paham ya? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu? Paham? Mulanya dinyak Imam Busiri itu walam yudanu fil bakar. Itu udah ada visi ilmiahnya, kekuatan gitu itu udah bervisi ilmiah. Dari awal ini kita bilang kekuatan itu orang aku visi apa? Jadi gampangannya kayak pulau nih kiai melarat terus mergawe kelar mangan kan macam ono visi ilmiah kiai dia teladan nak kelar mangan bergomer. Empama pulau tukang sulap. Jam salabim terus juga, lalu kan pendiru piye. Lah Sulaiman itu jalan pintas ngene iku mergo dekne mangben pasukan jin, pasukan setan.
kurang mutiara wa minat sayatini mayaghusuna lahu wa ya'maluna amalan suwetan dikongkon golek mutiara kurang bangunan jin kon kerja rokan nglembur wah pokoke setan intine Sulaiman jalan pintas kabeh paham jadi gurune Deddy Corbuzier mulane dinyek ape saya bilang umpama sisi kebaikannya Sulaiman itu hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim itu saja. Tapi itu bagaimanapun hanya nuqtatul ilmi, titik ilmu, tapi tanpa visi. Bandingan dengan Nabi Muhammad, sing sugeng itu ana sugih, rupa-rupane iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kere koyo Rugen yo ora tomak terus njaluk sapi disembelih sitok. Tetap dekne jihad senajan to nggawa sak gegaman kur sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak nggo makani Rugen mergo Rugen yo bekal dhewe artinya apa sing kere yo jihad sing sugih yen apa nabine ora kedungsangan enak-enakan nyembelih sapi kere bareng-bareng toleransi mbek Rugen lah itu jenenge lahrul ilmi nabi memang orang yang luar Kulo nu ora akelah tak tiru. Kulo nu piye melarat secara pribadi. Kulo sebagai ulama, sebagai wali, sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nganggep dunia ora ana artine kan. Ojo wali cara versine sampean, wali cara versine sampean kudu keramat, kudu hebat. Wali cara Quran ku gampang. Allah seneng wong mukmin, Allah waliyul ladzina napa? Aman. Asal kowe mukmin itu senengi pangeran. Ya cuma tingkat senengine kan sesuai kadar iman. Iman mbek ngontak ngantuk mbek bingungan ya Allah senenge ya. Iman kok aman. Jadi gamangane ngene lho pangeran mbek sampean jagal ini mulai kenal aku, mulai roh donga kok amen cerita kepentingane kowe iku kapan roh kepentinganku dari. Sampeyan donga ora nglapor kepentinganem ya. Kowe tahu donga ngene ya Allah, saya ingin melihat Indonesia yang sergap salat, sergap jamaah kan gak tahu. Kepenginem yo ra utang sugih. Mau sebut lapor kepentingan pribadi. Allah sebagai zat yang mimpin alam global, kue ku nyamuk. Pribadi merah penting. Loror, oke. Malah apa? Loror. Kalau balik iman ini. Imam Busiri itu imam yang dianggap cara madhah ning Rasulullah, muji Rasul itu yang paling komplit berdasar ilmu apa? Hakikat. Sehingga visi kayak Sulaiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya. Tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarbiyah. Bagaimana umat bisa dibina dengan model salafi. Tidak bisa ya. Rai iso kowe didik umat sebagai ulama kiai terus didonga apa terus duit teko dhewe dikirim jin. Mas batangan dikirim. Mungkin kue jaduk sebagai pribadi, tapi itu tidak tokoh yang baik. Begitu tidak tokoh yang apa? Kulo itu anak kiai, jadi ngerti tenan sanad-sanadnya. Bapak itu gak ada wiridan disukani orang yang sedang populer jadi wali saat itu. Wongnya saya kira urip sing terkenal jadi wali. Beliau itu guyon bahwa ijazah ben juga. Lalu si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang hafal Quran, orang syariat nyongkone bapak itu ya terus rezekinya lancar lewat kerja, sawah panen, bopol, segala umumnya orang yang bapak itu orang Quran inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca ada dua entah bawa makhluk gaib buat jin, gue dua usah keresep. Iya jadi butuh dua nih gitu. Bapak terus keluar dari kholwatnya itu. Pas itu ada ibu, ada saya. Wah wali ku ra kasil ya. Wali sing ijazah. Wah wali ku ra kasil. Masa aku ra wali bener. Dibole wali awur-awuran. Nana ngene aku ya iso jare. Hanya bapak itu menolak itu. Dan saya setuju oleh perilaku bapak itu jalan pintas. Namanya apa? Jalan apa? Kita ini punya Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman. Mulanya Nabi pangeran gen Nabi Sulaiman Nabi Sanu ora dibaleni bahaya kanggo umat. Nabi kalau Nabi Sulaiman harus ikut tok. Serasa dibaleni, paham napa? Gak usah napa?
Mulane berdangannya, walam yudanuhu fi ilmin. Mereka itu tidak mendekati Rasulullah sama sekali fi ilmin, baik dari segi visi ilmiah, wala karomin, tidak dekat sama jauh sekali. Karena sisi kayak Sulaiman tidak bisa tarbiyah. Coba sekarang santri-santri yang mondok sama Kiai Jaduk yang sing salabing, mulia men golek yakik keris, ora dadi wong. Paham ya? Ora arah dadi wong. Kiai ini kon tobat dengan Daniel. Ya kadang payu antike langsung tak wakeh. Tapi kadang kuwere tenan. Itu udah ada jangka panjang. Sebab itu Nabi ora ana ning gone Quran anit tapi milata Sulaiman ora ana. Sing ana anit tapi milata Ibrahim apa? Jadi ternyata di Quran itu ada tradisi komplain, tradisi kritis meskipun tetap menjaga husnul adab. Rasulullah di antara para nabi-nabi itu diceritakan semua. Tapi pada akhirnya yang jadi pilihan Nabi itu hanya Nabi Ibrahim. Anit tapi milata Ibrahim apa? Anit. Selain itu mereka hanya orang-orang baik, tapi tidak bisa ditiru. Kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu miskinnya baik, karena saat miskin tetap ibadah, tetap senang Allah. Tapi kelihatan tidak ada gunanya saat ada kewajiban yang berkait harta. Misalnya aku melarat, apa? Gak subhat apa? Tapi ketok salah ya. Nek mbokku lara ora iso ngobatno. Ana cah yatim melarat ndak bisa bantu. Ana nabine disosio wong kafir ora iso bantu. Ana kiyaine kelaparan ora iso. Kayak apa nyesalnya kita kalau kita miskin ngerti nabinya ndak bisa bantu. Artinya ada sisi salahnya kan, ada sisi negatif. Sebab itu miskin juga ada contoh yang ideal, paham ya? Tidak contoh yang apa? Tapi kesugihan kalau Sulaiman jalan pintas juga ada contoh yang ideal. Dan itu kalau cerita betapa hebatnya Nabi Muhammad. Burda itu punya karangan, ya, di mana kehebatan Nabi Muhammad itu mencolok sekali dibanding para nabi. Jadi nabi-nabi itu ya orang soleh yang boleh diikuti. Tapi kelas ilmunya itu tetap walam yudalu bil ilmin, tidak bisa mendekati ilmunya Rasul. Lalu coba sampean banding. Gara-gara pakem ilmunya Rasulullah, visi ilmiah beliau, konsep ilmiah beliau yaitu sing diekspresikan lewat Al-Qur'an Al-Karim. Islam iso urip ning Irian Jaya. Ning Timur Leste ya ada Islam. Bahkan saingane Krisdayanti iku ya napa? Islam. Mboten sing wedok itu dinegasikan karena apa? Islam. Islam itu bertahan ning Amerika, ning Eropa, ning Jawa, ning kelompok dhewe Islam mergo konsepnya Quran. Umpama Islam iku anut model Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Ninta, nggih agamane napa? Entek. Iku hebate visi, termasuk barokah barokah visi nikah, visi rahim. Wes ta, kowe gedeng poligami lah, Islam kececer ning ndi gara-gara wali songo rabi ning ndi. Neng Kamboja ana kerajaan Islam sing dikenal do titip pitem Cempo. Putri Cempo do bojone wali akhire malah nek anak turune cari udah tua ning Cempo ya pirang-pirang ning Kamboja ning Cina ya pirang-pirang. Bahkan koyo ceng, wakilan nasabe tok Kanjeng Nabi. Kok sahabat tuh ning Mekah ya rabi bareng teman sang ning Cina ngene apa? Mulane iku nak dikriminal lho aku ya cocok wis rawani wae kriminal bareng. Tapi intinya itu visi yang bahkan secara moral gak pantas. Tapi akibatnya ketahanan Islam ternyata lewat fakta-fakta itu, paham ya? Kulo ora terus nyari atau poligami mboten lho. Nah, sampean poligami ora nambahi visi Islam malah hancur keluarga. Bener kanca kula. Nulung wong wedok sitok sunat Gus, loro ya luwih sunat. Ora ngara loro, Gus. Entuk sitokne sitok ucul. Jadi gak sitok nulung wong loro, mergo sing sitok apa? Mbah. Jadi lewat ngaji niki ben sampean ngerti. Ternyata hubungannya Nabi Sulaiman dengan jin dan hubungannya Nabi Muhammad dengan jin itu luar biasa jauhnya. Sitok bermental kapitalistik iki wong kerja golek mutiara golek internet ambek Nabi Muhammad kenal jin di dakwah itu luar biasa Nabi. Mana kula tambah suwen nang Nabi Muhammad. Wah semoga jos tenan Nabi ku. Kula tambah bangga. Sampeyan tak warai darane bangga. Ora mau juga maca selawate ra barbar
gak tahu paham. Wes ngono ujung-ujungnya kabul kaja. Wah. Boleh nyolawati ini Nabi kompensasional toh. Dul seneng Nabi ya. Mau selawat arang-arang ya. Jajalukane dirang.